ketika citra selebriti Korea ternoda nih di negara asal mereka langsung pergi ke Asia Tenggara dan disambut dengan tangan terbuka. Indonesia adalah tim yang paling berkembang dan energik di Asia tanpa bergantung pada wasit atau permainan. Hola everyone, I'm Sul Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Namun jika seandainya ada teman-teman yang lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja, entah itu lagi sakit, lagi galau atau bagaimana nih, tetap semangat ya guys. Kalian gak boleh menyerah. Fighting. By the way, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang topik-topik yang lagi rame banget diperbincangkan di kalangan para netizen. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita bakal bahas tentang sejumlah media, terutama media Korea yang turut memberitakan tentang apa yang terjadi dengan Indonesia dalam pertandingannya kemarin. Nah teman-teman, seperti yang kalian ketahui bahwa dalam pertandingan Indonesia versus Bahrain kemarin ada something yang benar-benar membuat kita menjadi emosi, yaitu tentang bagaimana keputusan dari sang wasit. Bahkan ya Pak Mu itu sampai menyebut bahwa wasitnya itu seperti zolim. Ajar beneran. Zolim sama tuh wasit tuh kurang ajar tuh, najis banget. Dapat kalian lihat bagaimana reaksi dari Pak Mu? Pak Mu saja sampai mengatakan najis loh guys. Dan aku yakin kalian-kalian yang nonton pertandingannya kemarin pasti ada yang memiliki reaksi yang sama dengan Pak Mu. Bahkan lebih lagi dari sana. Karena keputusan wasitnya emang benar-benar astagfirullahaladzim. Dan guys, pada akhirnya apa yang terjadi dengan Indonesia kemarin itu menjadi pemberitaan media internasional. Jadi tidak hanya media Indonesia saja yang memberitakan, tapi media-media inter atau media dari negara lain juga turut membicarakannya. Salah satunya adalah media Korea. Kita ambil contoh dari media Chosun Biz. Di pembukaan artikelnya, mereka menyoroti tentang bagaimana publik yang melakukan kemarahannya usai kemenangan Indonesia seperti dirampok. As you know, bahwa Indonesia sendiri bermain imbang nih dengan skor 2-2 dengan Bahrain pada laga ketiga grup C babak kualifikasi ketiga Piala Dunia Asia, Amerika Utara dan Tengah 2026 yang digelar di Stadion Nasional Bahrain di Rifah pada tanggal 11. Adapun gol pertama sendiri menjadi milik Bahrain. Jadi pada menit 15 babak pertama ada Mohamed Maroun yang mencetak gol melalui tendangan bebas. Kemudian Indonesia membalikkan keadaan nih. Pada perpanjangan waktu babak pertama, Ragnar Oratmangun mencetak gol penyeimbang lewat tendangan kaki kanannya dalam situasi campur aduk di depan gawang. Kemudian pada menit ke-29 babak kedua, Rafael Struijk mencetak gol comeback dengan tendangan melengkung kaki kanannya yang indah. Namun sayang nih guys, Indonesia kehilangan kemenangannya yang diraih menjelang akhir. 6 menit perpanjang waktu di babak kedua semula diberikan. Namun wasit baru meniup peluit akhir hingga 8 menit berlalu. Hingga akhirnya pada menit ke-99, Bahrain mendapatkan tendangan sudut yang berujung pada gol kedua mereka. Setelahnya barulah wasitnya itu Alkap menuntaskan pertandingan dan dengan skor akhir 2-2. Namun apakah kalian tahu ada hal yang lucu di sini, di mana untuk akun Bahrain mengunggah foto dari timnasnya di bagian yang dilingkari kuning. Yups, di sana tertuliskan 90+6. Itu sendiri merujuk kepada waktu di mana gol kedua dari Bahrain diciptakan. Kok bisa kayak gitu ya? Nyata golnya 99, ditulisnya 90+6. Apakah mereka tidak belajar matematika? Bagaimana 90+6 sama dengan 99? Alhasil, Indonesia bermain imbang 3 kali berturut-turut dan tetap berada di peringkat kelima grup dengan raihan 3 poin. Seandainya nih guys, Indonesia mengalahkan Bahrain pada kali itu, mereka bisa saja melonjak ke posisi kedua. Dari usai pertandingan, pelatih Shin Tae-yong tak kuasa menahan amarahnya. Pada konferensi pers resmi, dia mengatakan, baik tim Bahrain dan Indonesia berjuang keras dan baik hingga akhir. Namun, saya tidak bisa menghindari pembicaraan tentang wasit. Jika Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC ingin berkembang lebih jauh, haruslah memikirkan mengapa keputusan seperti itu terus keluar. Itu adalah keputusan yang sangat aneh. Kemudian, ada salah satu wartawan yang nanya nih sama Shin Tae-yong, kenapa sih pihak Indonesia begitu marah? Terus Shin Tae-yong menjawab nih guys, aku nggak tahu apakah kamu bertanya dikarenakan tidak menonton pertandingannya secara langsung, tetapi semua orang yang menontonnya secara langsung akan mengetahuinya. Orang yang menontonnya di TV akan merasakannya. Ada 6 menit perpanjangan waktu. Anda salah jika melangkah lebih jauh. Para pemain kami hanya bermain. Itu pelanggaran meskipun kamu bertabrakan. Dan saya tidak mengerti mengapa lawan hanya melewatinya di setiap pertandingan. Media Korea tersebut lantas menyoroti tentang bagaimana reaksi dari para netizen Indonesia dan juga tentang bagaimana para netizen yang sudah bersuara akan apa yang terjadi dengan Indonesia di sosial media. Mereka lantas melansir bagaimana informasi dari CNN di mana para penggemar melontarkan komentar protes di akun sosial media resmi Piala Dunia FIFA. Media Korea tersebut lantas menyoroti tentang bagaimana salah satu tuduhan yang dilontarkan kepada wasit. Mereka pun lantas mengutip bagaimana komentar dari netizen yang mengatakan 96 sama dengan 99. Uang. Terus mereka juga menyoroti tentang bagaimana komentar netizen yang mengatakan bahwa ini tidaklah adil. Lebih lanjut, komentar itu mengatakan, ini tidak adil, ini adalah mafia AFC, uang.
6 menit tambahan waktu. Gol kuda Bahrain terjadi pada menit ke-99. Mengapa FIFA harus mengedepankan uang dibandingkan dengan sportivitas? Kami fans Indonesia sangat kecewa. Selain itu, dalam artikelnya, Johnson Beach juga menambahkan bagaimana komentar yang mengatakan bahwa wasit haruslah bertanggung jawab atas semua kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Komentar lain yang disorot adalah tentang bagaimana netizen yang berkomentar bahwa hal ini sangatlah disayangkan. Dan lantas, apakah FIFA akan mengambil tindakan terhadap Indonesia dikarenakan kesalahan wasit tersebut? Selain itu, mereka juga menambahkan komentar yang mengatakan bahwa FIFA harus menyelidiki pertandingan ini karena hal tersebut jelas tidaklah netral dan terkesan seperti menguntungkan Bahrain. Dan teman-teman, dikarenakan keputusan tersebut, sekarang juga muncul spekulasi bahwa keputusan yang bias itu disebabkan oleh fakta bahwa Presiden AFC yang bernama Sheikh bin Ibrahim Al Khalifa adalah warga negara Bahrain. Kemudian mereka juga melansir informasi dari Antara yang mengatakan bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI berencana untuk mengajukan pengaduan resmi ke FIFA. Pengurus PSSI yakni Arya Sinulinga mengatakan guys bahwa mereka akan menyampaikan surat protes. Dalam statementnya beliau mengatakan, kami sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Sepertinya perpanjangan waktu diperpanjang agar Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana isi artikel yang sudah diterbitkan oleh salah satu media Korea yakni Chosun.biz. Dari sana dapat kita simpulkan bahwa topik mengenai Indonesia dirampok oleh Bahrain bukan hanya menjadi pembicaraan di kalangan netizen Indonesia saja, namun juga sudah menjadi pembicaraan di kalangan netizen internasional. Kemudian ada juga netizen Jepang nih guys yang turut berkomentar, di mana beberapa dari mereka mengatakan pernah merasakan hal yang sama. Adapun komentar-komentar mereka seperti ini, coba dilihat ya guys. Masyarakat Indonesia kini sudah sampai pada titik di mana mereka bisa merasakan serunya Timur Tengah. Oke, serunya di sini udah tahu dong arahnya kemana. Intinya bukan seru yang hepan-hepan, bukan. Saya ingin Anda menikmatinya sepenuhnya. Jika kita mengatasi ini, kita bisa menjadi kuat seperti Jepang. Semua orang Indonesia selamat datang ya di AFC yang sebenarnya. Inilah peluit Timur Tengah yang diterima oleh Jepang setiap saat. Jika Anda bisa menikmatinya, Anda akan menjadi anggota tetap negara-negara peserta Piala Dunia. Ini adalah babak kualifikasi AFC. Sangat sulit untuk melewati babak kualifikasi sambil menghadapi wasit yang tidak masuk akal di Timur Tengah. Kiper Jepang pernah menerima kartu merah yang tidak masuk akal di masa lampau. Namun menurut saya, Indonesia adalah tim yang paling berkembang dan energik di Asia tanpa bergantung pada wasit atau permainan kasar. That's right. Ayo terus lakukan yang terbaik. Selain itu, beberapa komentator Malaysia juga kompak menyebut bahwa timnas Indonesia dirampok. For example, ada Aiman Roshizam yang mengatakan seperti ini. Indonesia dirampok dan dijarah. Itu saja yang saya bisa katakan untuk pertandingan ini. Terus ada juga komentar dari Kishmat yang mengatakan, bagaimana Anda bisa menjelaskan akhir dari semua itu? Tentunya Indonesia punya setiap hak untuk merasa bahwa mereka telah dirampok. 6 menit waktu tambahan, gol penyama dicetak 90+9. Ini semua pasti bercanda. Dan guys, gimana kabar kalian akan hal yang satu ini? Aduh, aku sih udah kayak nggak mau berkata-kata lagi ya. Nyesek banget lihatnya, astagfirullahaladzim. Ya Allah, bener sih zolim banget, astagfirullahaladzim. Ntar komen ya guys, gimana pendapat kalian akan hal ini di kolom komentar. Intinya tetap semangat timnas Indonesia fighting. Dan guys, sekarang kita akan lanjut ke informasi yang berikutnya tentang bagaimana netizen internasional yang sudah membahas tentang bagaimana orang Asia Tenggara yang seperti menerima kehadiran artis Korea yang di-cancel di negaranya. Lantas, siapakah artis Korea yang dimasukkan? Nah teman-teman, artis Korea yang kita masukkan di sini adalah Jisoo. Buat yang belum tahu apa yang terjadi dengan Jisoo, mungkin bisa nonton videoku yang sebelumnya. Di sana kita udah bahas ya tentang apa yang terjadi dengannya. Dan belum lama ini di komunitas online Korea ada netizen yang sudah membuat postingan. Nah postingan ini seperti menyoroti tentang bagaimana penampilan Jisoo. Netizen yang membuat postingan itu lantas membagikan tentang beberapa foto-foto dari Jisoo, yang mana kalau kita lihat foto ini seperti foto waktu Jisoo kayak ngikutin pemotretan gitu. Sementara itu untuk OP yang membuat postingan ini lantas mengatakan, Jisoo yang telah melakukan promosi di Filipina telah sepenuhnya dilokalisasi. Terus postingan ini ditanggapi nih guys oleh netizen Korea. Netizen Korea berkomentar kayak gini. Wah, riasannya benar-benar seperti cara mereka melakukannya di sana. Masih positif lah ya. Wah, aku nggak tahu dia promosi di sini atau promosi di negara tersebut, di Filipina maksudnya. Jangan bilang dia pergi ke Filipina karena dia tidak bisa lagi berpromosi di Korea Selatan akibat kontroversi SB-nya, kan? Apakah dia tahu cara berbicara bahasa mereka? Terus ada yang reply nih, dia pakai bahasa Filipina dan juga pakai bahasa Inggris. Terus ada lagi yang komen, apakah dia mengerjakan karya apapun di Filipina? Jawabannya yes. Ada project dia guys di Filipina. Dia pasti berencana untuk merangkak kembali ke Korea. Wah, aku sangat membencinya. Nah, mulai nih komentar-komentar negatif. Menjijikan. Pekerjaan apa yang dilakukan di Filipina? Tolong tinggallah di sana selamanya.
Oke, dapat kalian lihat ya guys bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Terus, netizen internasional juga turut menanggapi tentang topik yang satu ini. Beberapa dari mereka berkomentar, dan saya benar-benar benci bahwa orang Filipina menyambutnya dengan tangan terbuka. Setiap kali orang Korea terlibat skandal, orang Filipina selalu berada di garis depan untuk membela mereka dan selalu berbicara tentang bagaimana orang Korea beracun atau toksik dengan budaya canceling mereka. Sementara itu, orang yang dimaksud yang dibatalkan adalah seorang penjahat. Satu-satunya hal baik tentang ini adalah tidak ada satupun proyeknya di sini yang benar-benar berhasil atau memiliki kesuksesan arus utama di komunitas lokal. Sungguh memalukan bahwa dia diberi banyak kesempatan di sini. Mengapa ya Asia Tenggara tidak memiliki standar? Serius deh, ketika citra selebriti Korea ternoda nih di negara asal mereka langsung pergi ke Asia Tenggara dan disambut dengan tangan terbuka. If you're problematic Hanam, kamu nggak perlu khawatir tentang karir sama uang kamu. Pergi aja ke negara-negara Asia Tenggara, mereka akan memujamu di sana. Alright, jadi seperti itulah bagaimana komentar dari netizen internasional. Kesimpulannya adalah untuk netizen Korea sendiri, ada beberapa dari mereka yang masih menanggapi Jisoo dengan respon yang negatif. Sementara itu, netizen internasional mengatakan bahwa Asia Tenggara atau negara-negara Asia Tenggara seringkali dijadikan opsi bagi artis-artis yang di-cancel di negara mereka atau di Korea untuk melanjutkan karir di sana. Dan gimana nih guys pendapat kalian? Apakah benar seperti itu? Ntar komennya di kolom komentar. By the way, aku yakin banget kalian juga pasti bertanya-tanya ya, kenapa Jisoo itu kayak di cancel dan apa sih yang sebenarnya terjadi? Emang benar dia kayak gitu? Nah, buat teman-teman yang mungkin belum ngikutin kasusnya dari awal atau belum tahu apa terjadi sama Jisoo, seperti yang sudah aku bilang tadi, kalian mungkin bisa nonton video aku yang pertama. Oke, ini video dibuat beberapa tahun lalu sih guys. Tapi kalau seandainya kalian males-males nih nonton video itu, ya udah aku kasih aja ya guys bagaimana kesimpulan dari skandalnya Jisoo. FYI, dulunya Jisoo adalah salah satu aktor Korea yang cukup populer banget di negaranya, dan ia juga telah bermain dalam beberapa drama populer guys, seperti Strong Woman The Bong Soon hingga Moon Lover Scarlett Harjo. Namun sayang nih guys, karir aktingnya yang sukses itu hancur dalam sekejap pada Maret 2021 setelah ia dituduh melakukan kekerasan di sekolah, perundungan, dan juga penyerangan. Tuduhan-tuduhan itu muncul nggak lama setelah penayangan dari drama yang ia bintangi di KBS yang bertajuk River Where the Moon Rise. Dan dikarenakan masalah ini, agensinya pada kala itu yakni KIS lantas memutuskan kontrak dengannya. Begitu pula nih guys, meskipun untuk drama River Where the Moon Rise telah melayangkan episode dengan Jisoo sebagai pemeran utama prianya, dia lantas digantikan oleh Na In-woo dikarenakan skandal tersebut. Dan kalian tahu nggak guys, akibat skandal itu ya, Jisoo harus membayar sekitar 1,4 miliar won sebagai kompensasi kepada perusahaan produksi drama tersebut. Wow, banyak banget kan? Kemudian pada tanggal 25, Divisi Perjanjian Perdata ke-31 Pengadilan Distrik Pusat Seoul menangkan penggugat dalam gugatan ganti rugi yang diajukan oleh perusahaan produksi drama Pictory Contest terhadap mantan agensi Jisoo yaitu KIS dengan mengatakan bahwa pihaknya harus membayar kompensasi dan biayanya adalah sekitar 1,42 miliar won dan bunga penundaan. By the way, untuk drama tersebut itu udah tayangin 6 episodenya guys, sampai skandal Jisoo-nya keluar. Dan pada saat itu, pihak drama juga sudah menyelesaikan syuting 18 dari 20 episode yang dibintangi oleh Jisoo. Dan guys, dikarenakan skandalnya Jisoo ini, mau gak mau untuk perusahaan produksi memproduksi ulang drama tersebut mulai dari episode 7 sebelum ditayangkan dengan menggunakan aktor Na In-woo sebagai pengganti dan menyelesaikan syuting ulang episode 1 hingga 6 yang sudah ditayangkan setelah acara kembali ke jalurnya. Buntut dari skandal tersebut, Pictory Contest pun mengajukan gugatan ganti rugi terhadap KIS agensi Jisoo pada kala itu. Pihaknya menuntut kompensasi sebesar 3 miliar won untuk biaya produksi tambahan akibat syuting ulang. Di sisi lain, untuk aktor tersebut memulai wajib militernya pada Oktober 2021 dan menyelesaikan tugasnya pada tahun 2023. Nah, setelah menyelesaikan tugasnya, Jisoo mengadakan wawancara eksklusif dengan media Sport Chosun untuk mengatakan kepada publik mengenai tuduhan yang ditujukan kepadanya dan bagaimana informan awal tersebut telah memaafkannya. Salah satu topik yang dibahas pada kala itu adalah insiden di mana dirinya disebut pernah buang air kecil di dalam tempat sampah di dalam kelas. Gimana nih? Apakah benar seperti itu? Nah, untuk Jisoo sendiri mengatakan seperti ini guys. Saya belum pernah melakukannya. Jadi dibantah ya. Apakah sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Semua itu palsu. Terus dia kembali menyambungnya dan mengatakan,
Saya bersekolah di sebuah sekolah menengah pertama yang agak jauh dari rumah saya. Ketika saya duduk di kelas 7, saya diperlakukan seperti orang asing. Pada akhir kelas 8, seorang teman saya diintimidasi oleh sekelompok siswa. Jadi saya pun memberi mereka peringatan yang keras. Akibatnya, saya dipukuli oleh sekelompok dari mereka. Mereka datang dan juga meminta maaf kepada saya. Dan secara alami, saya berhubungan baik dengan mereka. Kemudian nih guys, Jisoo juga mengklaim bahwa dirinya tidak pernah melakukan kekerasan dan juga bullying meskipun dekat dengan mereka. Lebih lanjut, dia mengatakan, pada saat itu saya juga memiliki perasaan buruk terhadap mereka, tetapi saya pikir itu akan membantu menjadikan hidup sekolah saya lebih nyaman. Saya dekat dengan mereka, tetapi saya tidak melakukan bullying atau kekerasan terhadap siapapun. Terus Jisoo juga berbicara tentang orang yang pertama kali mengadu dan mengunggah postingan yang menuduhnya melakukan hal tersebut. Dia juga bahkan meminta maaf kepada teman-teman sekolahnya. Lebih lanjut, Jisoo mengatakan, saya bertemu dengan A dan berbicara dengannya dalam waktu yang lama. Dia merasa saya mengucilkannya dari siswa lain dikarenakan saya dekat dengan si B, seorang siswa yang terlibat dalam pencurian sertifikat hadiah. Memang benar saya dekat dengan B saat itu. Jadi saya pikir A mengira saya terlibat dalam insiden itu. Kami membahas salah paham dan kami menyelesaikan masalah. Bahwa saya tidak terlibat. Itu bukan sesuatu yang saya lakukan. Tetapi saya meminta maaf dikarenakan dekat dengan B. Saya ingin sekali lagi meminta maaf kepada si A dan juga teman-teman sekolah lain yang saya sakiti. Kemudian dia juga mengatakan lagi, pada saat itu drama River Where the Moon Rise sedang tayang. Saya pun harus cepat-cepat meminta maaf dan keluar dari acara atau drama tersebut. Pemberitahuan pendaftaran saya ke militer juga sudah dikirimkan. Jadi saya tidak bisa menjelaskan diri saya dengan benar dan saya langsung bergabung dengan militer. Sudah 2 tahun berlalu. Alright guys, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Jisoo. Intinya adalah untuk Jisoo di sini membantah bahwa dirinya telah melakukan kekerasan dan juga bullying dan sebagainya. Di sisi lain, untuk A juga memberitahu Sport Chosu nih guys bahwa dia telah bertemu dengan Jisoo dan kini keduanya sering berkomunikasi. Disebutkan juga oleh A bahwa dia merasa menyesal telah mengunggah postingan awal dengan konten yang palsu. Yang paling penting adalah A telah memaafkan Jisoo dan memberikan dukungannya untuk masa depannya. Lebih lanjut, A mengatakan, kami telah berbaikan dan sekarang kami saling mendukung. Saya berharap Jisoo sukses lagi. Sementara itu, sang aktor telah diketahui tanda tangan kontrak dengan Sparkle. Dia pun lantas bersyukur atas kesempatan yang ia dapatkan. Dan menurutnya, dukungan dari penggemar Filipina sangatlah luar biasa. Sebelum bergabung dengan Sparkle, Kim Jisoo tampil dalam serial drama laga GMA Network yang bertajuk Black Rider sebagai Adrian Park. Karakternya berpartisipasi dalam adegan tembak menembak. Lalu dia juga berbicara dalam bahasa Tagalog dan Inggris. Dia juga tampil memukau di GMA Gala pada bulan Juli dan memenangkan Red Carpet Scene Stealer Award. Bulan lalu dia juga berpartisipasi dalam upaya bantuan Yayasan GMA Kapuso untuk para korban topan Karina. Dan baru-baru ini Kim Jisoo bergabung dengan serial GMA Afternoon Prime yang mendapatkan rating tinggi yang bertajuk About Kamay na Pangarap, di mana dia berperan sebagai Dr. Kim Young. Aktor ini juga memiliki film mendatang yang bertajuk Mujige bersama dengan Rupa Mike Pinto, Alexa Elachat, Lito Pimentel, dan masih banyak lagi. Alright, jadi seperti itulah bagaimana informasi soal aktor Jisoo yang menurut sekarang dia berkarir di Filipina dan we don't know apakah suatu saat nanti dia akan kembali ke Korea Selatan atau tidak. Kalau menurut kalian sendiri, apakah dia dapat kembali ke Korea Selatan? Seperti yang kita ketahui bahwa dia kan sudah klarifikasi ya guys, sudah jelasin juga tentang masalahnya begini begitu. Intinya dia bantah deh. Namun meskipun demikian, seperti yang kalian lihat tadi, kalian juga udah baca komentarnya, ada yang masih memberikan respon yang negatif. Nah, dengan respon seperti itu, apakah menurut kalian dia dapat kembali beraktivitas dan juga berkarir di Korea? Nanti sampaikan ya bagaimana opini kalian akan hal yang satu ini. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone. Bye-bye.